Halo teman-teman di seluruh Indonesia, jumpa lagi bersama saya Yohan dari channel Yohan Sheraton Garden. Menindaklanjuti masalah penanaman bonsai di atas batu atau batu sebagai elemen pot. Kemarin ada sebuah pertanyaan, apakah bonsai yang ditanam itu akan hidup atau akan bertahan hidup dengan baik. Di sini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua perlakuan kemarin penanaman bonsai sisir di atas batu. Ini hasilnya teman-teman, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Kemarin sempat kita pruning daunnya kurang lebih 3 minggu, ternyata daunnya sudah tumbuh seperti ini. Ini akan semakin terlihat indah dibandingkan dengan pelakuan pertama kemarin. Bisa teman-teman lihat di sini seperti ini, ya. Kalau dari belakang seperti ini teman-teman, saya putar. Oke. Ya. Jadi pertanyaan seorang teman mengenai bonsai ini apakah hidup atau tidak terjawab pada konten kali ini. Kemudian bagaimana mempertahankan agar tanaman ini bisa tetap seger, bisa tetap sehat. Nanti ada perlakuan khusus yang akan saya sampaikan. Terus bagaimana juga dengan perawatan batunya. Karena seringkali teman-teman, batu ini seperti ada jamur atau apapun yang kelihatan menempel, yang dilihat kurang sedap. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana caranya untuk supaya batu ini tetap kelihatan nampak keindahannya. Oke, langsung aja. Yang pertama, teman-teman harus menyediakan seperti ini teman-teman, kawat, sikat kawat. Jadi sikat kawatnya ini tipis, kecil, nggak terlalu kaku gitu kan. Seperti ini. Nanti kita gunakan kawat ini untuk menyikat bagian-bagian yang perlu disikat di bagian batu. Oke, seperti ini teman-teman, bisa dilihat juga. Jadi di samping sikat kawat seperti ini, nanti kita juga butuh pestisida yang sudah kita campur dengan fungisida untuk menyemprot batu setelah nanti kita sikat. Oke. Kita sikat dulu aja teman-teman seperti ini. Tidak perlu dikasih air dulu, tidak perlu disemprot dulu. Sikat langsung aja dalam kondisi kering. Perawatan merupakan hal penting dalam berbonsaria, maka harus selalu kita lakukan paling tidak 1 bulan sekali lah, kita cek apakah batu atau tanaman itu sendiri masih kelihatan indah atau tidak. Kalau tidak, harus kita lakukan perbaikan. Ini teman-teman. Nah, kalau sudah kelihatan bersih seperti ini, kita lakukan penyemprotan. Tapi seringkali kadang-kadang teman-teman, ada pertumbuhan seperti ini, kita biarkan saja, karena menurut saya hal ini malah justru membuat tampilan bonsai di atas batu ini lebih alami. Setelah kita sikat tadi, kita semprot batunya untuk menghindari
beberapa hama diantaranya semut, jamur, kemudian hama-hama yang lain. Seperti biasa saja seperti ini teman-teman. Dengan larutan pestisida saya campur dengan fungisida. Anti hama dan anti jamur. Nah, seperti ini. Kemudian agar supaya tanaman ini tetap indah, daunnya nampak tidak layu, kita perlu juga nutrisi untuk tanaman ini. Saya gunakan LB10 teman-teman, atau teman-teman mungkin bisa menggunakan yang lain, semacam POC gitu, pupuk organik cair yang akan menunjang kesehatan tanaman bonsai kita. Nah, ini karena saya punya LB10 yang saya gunakan LB10, saya gunakan untuk menyemprot bagian medianya agar dia meresap ke bawah. Kemudian batangnya seperti ini, daunnya, semuanya. Untuk pemakaiannya bisa rutin teman-teman, kurang lebih 1 minggu 2 kali untuk tanamannya. Untuk perawatan batunya paling tidak 1 bulan 1 kali kita cek, atau langsung aja kita semprot dengan pestisida dan fungisida. Seperti itu teman-teman yang perlu saya sampaikan. Kemudian ada pertanyaan satu lagi teman-teman, jenis bonsai apa saja sebenarnya yang bisa digunakan untuk tampil di atas batu seperti ini, atau batu sebagai elemen pot. Ada lagi teman-teman, nanti saya perlihatkan. Oke teman-teman, ini tampilan saya gunakan material atau bahan hokianti seperti ini. Saya tanam di atas batu. Jadi istilahnya teman-teman memahami bahwa tidak hanya sekedar seperti sisir tadi, tapi banyak sekali jenis tanaman yang bisa kita kolaborasikan dengan batu atau kita tanam di atas batu. Seperti ini contohnya. Untuk perlakuan supaya tampilannya lebih indah, saya perlakukan dengan cara yang sama seperti keterangan untuk bonsai sisir tadi teman-teman. Jadi batu kita sikat seperti ini tanpa air dulu. Kemudian bonsai hokianti ini seringkali mengalami hal seperti ini teman-teman. Jadi batangnya hitam seperti ini. Ini hitam. Hal ini perlu kita hilangkan teman-teman, dengan sikat kawat yang kawatnya ini tipis, jadi nggak terlalu tebal. Kita sikat saja seperti ini.
Jadi yang hitam-hitam ini kita upayakan untuk hilang. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi, setelah batu kita sikat, baru kemudian kita semprot dengan larutan pestisida. Saya campur dengan fungisida. Semuanya ini bawah sampai atas, sehingga kita harapkan hama, jamur, semut dan sebagainya tidak mengganggu atau tidak berada di batu yang kita pakai sebagai elemen pot. LB10 ini kita semprotkan di medianya seperti ini teman-teman, sampai basah kuyup, di batangnya juga, kemudian di daun, percabangan, perantingan, semuanya kita semprot semuanya teman-teman, biar tanaman ini mendapatkan nutrisi yang dia butuhkan, sehingga akhirnya tanaman ini akan terus menjadi sehat meskipun ditanam di atas batu. Oke teman-teman, kiranya seperti itu yang bisa saya berikan di konten kali ini mengenai perawatan bonsai yang kita tanam di atas batu. Setidak-tidaknya pertanyaan dari teman kita sudah terjawab untuk masalah bonsai sisir di atas batu. Sekiranya sampai di sini dulu teman-teman semua di seluruh Indonesia. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.